bukan hanya aku gitu yang terlibat dalam demonstrasi itu, ada banyak mahasiswa dan banyak juga pemuda lainnya. Kepala dipukul sama ditendang. Aku disuruh buka celana, hanya pakai boxer pendek, posisinya sambil dipukulin. Aku merasa dilecehkan aja. Iqbal ini kan juga sudah merasakan ketidakadilan dari dia masih kecil. Ketidakadilan apa saja yang dirasakan Iqbal? Tidak merasakan adanya ayah gitu. Kamu sempat merasa rendah diri, rendah hati karena keadaan kamu, status kamu itu? Paling berat sih ketika ditanya, ayah kamu siapa? Pengen ketemu? Pengen. Tapi belum pernah ketemu? Belum. Menyesal nggak pernah ketemu? Iqbal, kalau kamu lihat sosok ini, lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, hari ini kita akan ngobrol sama ibu dan anak. Ini ibu yang luar biasa. Ada Mbak Cica Muchtar dan Iqbal Ramadan. Halo. Ya. Nah, kemarin ramai sekali pemberitaan ketika Mbak Cica ini speak up ke media cari anaknya karena anaknya kemarin ikut demo, nih anaknya ya. Ikut demo, terus kemudian mendapatkan kekerasan juga dan sempat ditahan begitu ya. Jadi berapa jam kamu ditahannya? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam, dan bahkan itu kamu sampai hidung patah, kepala dipukul, apalagi dada ditendang. Kepala dipukul sama ditendang. Kepala dipukul dan ditendang. Terus kena bagian apa lagi tendangannya? Udah setelah itu dada. nggak dada kayaknya dipukul kalau dada tuh. Pukul gitu terus. Habis itu kamu nggak sadarkan diri waktu itu? Enggak, aku masih sadar, Aku jadi waktu udah banyak mengalami kekerasannya, aku coba masih mengangkat kepala gitu, mau coba mengingat-ingat. Tapi itu setiap jalan kena pukulan terus. Gitu. Jadi mau mencoba mengingat malah jadi lupa. Ingat apa maksudnya? Aku mau ingat orang-orangnya. Oh, oke. Kamu mau ngeliatin gitu tetap dipukul? Iya, jadi tetap malah makin kenceng pukulannya. Enggak, apa yang kamu, ya selain sakit ya, apa yang berkecamuk? Takut apa? Kalau takut ada ya, tapi tidak lebih besar dari keinginan saya biar tahu bagaimana kalau rakyat miskin dan buta hukum itu diperlakukan ketika mereka ditangkap. Gitu. Kamu sampai punya rasa keingin-tahuan, ingin ikut merasakan bagaimana rakyat miskin dan buta hukum itu ditangkap dan mengalami seperti itu. Sampai ke pemikiran seperti itu tuh apa sih? Soalnya kan kadang aku dengar dari pengakuan aja ya. Terus kita lihat bagaimana ketika rakyat miskin dan buta hukum itu diperlakukan, aku nggak pernah melihat bagaimana sih suasana semenyeramkan apa sih ketika kita mengalami hal yang serupa. Itu semenyeramkan apa? Kalau kata temenku yang bareng aku, itu kayak neraka di dunia. Neraka di dunia? Iya. Kenapa? Karena kamu seperti nggak punya harapan, nggak bisa melawan. Kita pertama tidak bisa membela diri. Kedua, kalau kita membela diri bisa jadi justru lebih parah diperlakukannya. Gitu. Gitu ya? Iya. Jadi rasanya? Ya menyakitkan rasanya. Menyakitkan? Iya. Menyakitkan. Itu ya gambaran dan seperti direndahkan sih. Menyakitkan dan seperti direndahkan. Iya. Nah, kalau secara fisik kan dokter sempat waktu kita ngobrol kan dokter bilang ini ada efeknya short memory loss, kemudian efek kalkulasi gitu. Itu kamu alamin betul memang? Aku betul alami. Jadi aku dapat obat itu ada 3, salah satunya brain damage. Kalau nggak salah. Jadi dokter ngasih tahu saya kalau obat ini nanti untuk membantu ingatan kamu. Jadi kemarin waktu aku ke dokter itu aku sempet
baru sadar kalau salah ngomong karena teman yang benerin. Ya aku mau ngasih tahu belok kanan, aku udah nunjuk ke arah kanan. Kamu ngomongnya? Terus aku bilangnya ke kiri. Terus padahal kamu ngerasa itu kanan iya, gitu ya? Terus temen Toto bilang kanan Bal. Oh iya kanan ya? Iya kanan gitu. Kalau sekarang udah membaik atau? Sudah membaik sih. Kalau efek kalkulasi itu kayak gimana misalnya? Jadi jadi waktu di tes itu, waktu di tes dokter Sarah, aku disuruh menghitung 100 kurang 7 kurang 7 kurang 7 kurang 7 sampai berapa kali gitu. Nah terus ditanya ada 3 kata, ada 3 kata aku lupa kata-katanya. Terus akhirnya disuruh jawab yang pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua yang 3 kata itu. Nah yang kalau pertanyaan pertama itu aku cuman sampai ke kehitungan yang ketiga atau berapa gitu. Terus yang 3 kata ini aku jauh semua. Jadi misalkan kayak apel aku jawabnya jadi meja. Terus disuruh jawab koin, aku jawabnya rumah sakit. Jadi ingatannya cepet hilang. Cepet hilang ya? Panik nggak? Enggak sih. Enggak? Iya. Karena kamu nggak sadar bahwa itu salah gitu? Aku nggak paniknya karena aku rasa nggak permanen ya. Ada obatnya. Iya. Kamu rasa nggak permanen jadi akan juga sembuh gitu ya? Iya. Katanya cuma karena goncangan aja tuh kemarin. Goncang mah begini ya kan? Kalau itu kayak bukan digoncang ya. Nih, ini tadi aku lihat ya, begitu dia cerita nih apa yang dia rasain. Ibunya begini, gitu perhatikan. Ibu dengar apa yang dialamin gitu ya. Apa sih yang berkecamuk apa? Di hati seorang ibu gitu. Ya, yang pasti sih saya tidak terima ya anak saya mendapat perlakuan seperti itu. Karena ya tahulah kita sebagai seorang ibu membesarkan anak itu kan benar-benar dengan jiwa raga. Ya istilahnya dengan saya mengatakan bahwa saya berdarah-darah besarkan anak saya. Karena saya benar-benar sendiri. Bagaimana saya dari kecil melahirkan, kemudian bercerai dengan ayahnya. Kemudian akhirnya saya membesarkan sendiri anak saya. Tanpa dia pernah lagi merasakan kasih sayang ayahnya. Dia nggak pernah jumpa dengan ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya meninggal. Ya itu kan sebuah perjalanan yang buat saya pribadi bukan mudah untuk kita lalui ya. Tapi saya, alhamdulillah saya dan anak saya ini mampu melalui itu. Dan alhamdulillah saya melihat bahwa dalam membesarkan anak saya ini, saya juga mata, telinga saya tidak pernah lepas memantau anakku bergaul dengan siapa, di mana keberadaannya ketika dia pergi. Bal pulang jam berapa nak? Bunda tungguin gitu. Jadi supaya dia tahu bagaimana saya itu memperlakukan dia. Saya tidak pernah juga membatasi anak saya, kamu nggak boleh bergaul begini. Tapi saya selalu meminta anak saya, kamu jangan sampai bergaul yang salah ya nak ya. Itu yang paling dikhawatirkan. Iya, karena kan keadaan sekarang, ya kan. Anak mungkin tidak apa-apa di rumah, tapi ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dia bisa terpengaruh karena anak ini kan anak baik. Anak yang sangat setia kawan, terus dia sama teman-temannya merangkul gitu. Kalau ada teman-temannya yang seperti apa, dia cerita, Bunda itu teman saya kuliah nggak lanjut lagi, kenapa nak? Orang tuanya nggak mampu. Aduh saya syukur ya saya masih bisa gitu loh. Jadi kalau dengar berita cerita anak saya kayak saya sedih, miris gitu. Ya Allah, banyak sekali ya orang yang papa gitu tidak bisa melanjutkan pendidikan padahal mereka mau gitu loh. Kadang ada sahabat Iqbal tuh luar biasa, anaknya baik banget. Sahabat Iqbal tuh sampai ya itu dia jadi ojol ya nak ya. Karena udah nggak bisa sekolah, dia akhirnya menjadi tulang punggung keluarga. Jadi hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di dalam proses Iqbal. Nah, sebagai ibu, ini kan dia memilih kuliahnya kuliah hukum, bergabung di LBH gitu. Untuk kemarin pernah cerita juga bahwa dia ingin memperjuangkan keadilan karena
dia cerita, bundanya ini sering cerita tentang banyak kisah-kisah orang yang mengalami kesusahan, susah mendapatkan akses pendidikan, akses keadilan gitu. Termasuk juga kalian berdua juga merasakan itu gitu. Dulu betul sempat agak ragu-ragu ketika Iqbal memutuskan mau sekolah hukum. Kalau saya terus terang justru karena keadaan itulah, kondisi kami seperti itu, saya justru berpikir anak saya kalau selesai harusnya sekolah hukum ya. Tapi ketika dia sudah tamat SMA, saya tanya dulu, Iqbal kamu mau lanjut kemana nak? Akhirnya mungkin kesadaran dia sendiri karena tiap hari mungkin ya dia lihat keadaan saya, bagaimana saya berjuang. Anak saya ya, Bunda saya mau dihukum aja supaya saya bisa kuliah di hukum, maksudnya bukan di hukum. Ya, saya kuliah di hukum, fakultas hukum supaya saya mampu untuk bisa membantu orang lain yang tidak. Sering cerita apa sih sampai, atau kamu ingat cerita apa sih yang membuat kamu kayak ya bulat itu? Ya kamu bilang kan kamu kenapa mau kuliah hukum kan itu kan karena banyak melihat ketidakadilan, kamu ingin banyak membantu, bermanfaat untuk orang banyak. Cerita apa sih yang paling berkesan yang membuat kamu bulat gitu ketika kamu kuliah hukum? Sebelumnya kan aku sempat daftar kuliah itu pariwisata sebenarnya. Karena aku orang yang kurang suka disorot lah. Jadi sebenarnya disorot media seramai ini apa ya, cukup menguras energi gitu. Capek jadinya ya? Capek, jadi apa, aku kurang suka disorot sebenarnya. Cuman kan udah terlanjur, itu harus bisa menyesuaikan. Terus akhirnya aku sempat juga mengambil fakultas FISIP, ilmu sosial dan politik. Tapi kemudian setelah daftar, diterima, kira waktu itu diskusi dengan berbagai banyak orang, aku mencobalah akhirnya untuk daftar di fakultas hukum. Karena pertama aku rasa hukum adalah salah satu instrumen yang kuat gitu untuk apa, bisa membawa apa ya, jadi hukum itu adalah tools atau hanya alat. Untuk apa, mencapai keadilan. Itu kan jauh banget ya, satu pariwisata atau ini hukum gitu. Iya. Nah, ini kayak kamu ada di dua keinginan yang lumayan. Di satu sisi aku ingin jauh dari sorotan sebenarnya, mau hidup tenang aja gitu. Soalnya waktu kecil kan banyak sorotan, aku ngerasain diskriminasi ya. Kamu ngerasain diskriminasi? Iya. Diskriminasi seperti apa? Kadang tuh aku ngelihat beberapa guru, orang tua, teman gitu, ngelihat aku kayak anak yang tidak diinginkan gitu. Dari kecil itu merasakan seperti aku itu? Merasakan itu. Kamu sampai bisa merasakan seperti itu, apa yang kamu lihat atau kamu dengar? Beberapa kali ada ya, kalau tidak salah aku dengar, ini kan anak hasil nikah siri gitu-gitu, ini apa, tidak sah secara hukum negara, tapi padahal lebih jauh secara hukum Islam dia sah gitu. Terus kamu anak ini ya kayak nggak kurus gitu-gitu, nggak keurus. Iya. Kayak gitu-gitu kadang dilihat ya gitulah, ada tapi tidak dianggap sebagai apa, bagian. Apa yang kamu rasakan waktu kecil? Sempat merasa sampai seperti apa? Aku merasa gimana ya waktu kecil lah, kalau diingat-ingat sedih sih, dan maksudnya kadang tuh ngerasa aku nggak minta dilahirin di orang tua yang seperti ini gitu, dan kalau bisa juga nggak perlu ada sorotan media gitu, jadi semua orang harus tahu tentang keadaan kamu. Iya. Itu yang membuat kamu aduh nggak pengen ada di sorotan. Iya. Karena setelah kamu dikenal, kemudian banyak orang tahu tentang sejarah kamu, keluarga kamu, dan banyak hujatan, cemoohan. Tapi banyak juga sih yang baik gitu, yang justru mendukung. Cuman kan waktu itu masih kecil, aku belum terlalu bijak ya, jadi di umur segitu belum cukup mampu gitu untuk mengelola emosi ketika ada orang yang melihat kita rendah gitu. Yang paling berat dari sorotan itu, plus kamu juga menghadapi kondisi yang real juga begitu. Apa yang paling berat? Yang mana?
Ya paling berat itu yang paling berat sih ketika ditanya ayah kamu siapa. Gitu. Dan waktu kecil itu kan aku belum banyak mengetahui latar belakang aku sendiri ya. Terus nggak pernah melihat sosok ayah. Jadi tuh pertama aku mempertanyakan sosok ayah itu ketika sering baca kisah-kisah tentang Nabi gitu. Waktu itu ada Nabi Isa alaihissalam, aku baca terlahir tanpa seorang ayah. Nah, aku dulu kiranya kayak seperti itu. Iya. Terus aku sempat tanya ke bunda. Nah, barulah di situ disampaikan kamu punya ayah sebenarnya. Kamu punya ayah. Disebut namanya, siapa sosoknya? Iya, cuman ingatannya udah sedikit lupa sih. Pada saat itu. Iya. Terus ketika dikasih tahu bahwa kamu punya ayah, tapi ya kamu belum pernah lihat sosok ayah. Iya. Gimana kamu ngadepinnya? Waktu itu kecil sedikit bingung ya. Jadi aku ingat aku sering nulis apa yang aku pikirin di diary. Iya. Pengen ketemu. Pengen. Tapi belum pernah ketemu. Belum. Menyesal nggak pernah ketemu? Sepertinya lebih menyesal kalau aku nggak pernah mendoakan ayah kayaknya deh. Nah, daripada nggak pernah ketemu, seenggaknya aku masih bisa ke makamnya. Anaknya berjiwa besar sekali. Iya. Saya memang mendidik anak saya menjadi supaya kita selalu tegar, kuat, karena perjalanan hidup ini kan bukan kita yang mau. Allah sudah menakdirkan seperti itu. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh melawan. Ya kita jalani aja. Mau bagaimana lagi, karena memang sudah takdirnya seperti itu gitu. Jadi dari kecil saya mendidik anak saya supaya jadi orang hidup seperti ini, sederhana. Jangan suka lihat orang seperti ini kita mau. Jadi saya menanamkan nama dia itu nilai-nilai. Nilai-nilai. Jadi bukan saya beri anak saya hal-hal yang mewah atau apa, tidak. Jadi saya lebih menanamkan kepada dia itu bagaimana menjadi manusia yang punya nilai. Bukan manusia yang menilai segala sesuatunya dengan hal-hal materi gitu. Jadi yang paling penting itu adalah perkembangan jiwanya dia. Gitu. Jadi kalau tidak begitu saya takut nanti kalau besar nanti dia menjadi anak yang pendendam, anak yang penuh amarah, ya kan? Jadi kalau dari kecil kita sudah menanamkan nilai-nilai kepada anak kita, jadi otomatis dia juga akan berkembang dengan baik. Dia pernah mengadu ketika ya tadi yang banyak orang yang seolah-olah meremehkan, mencemooh. Ya, waktu dia masih SD, nah Iqbal ini kan lucu anaknya waktu kecil. Jadi kalau dia ngomong apa, saya tanggapinya serius, tapi saya menyampaikan itu dengan cara yang humor, yang apa ya namanya, lucu menghibur dia. Jadi bukannya jangan lah ya, nggak boleh orang kalau ada ngomong gitu kamu enggak Iqbal, biasalah itu nak, kita ayo, ada juga orang banyak kok nggak punya apa-apa gitu. Jadi anak saya harus punya jiwa yang kuat gitu, karena jangankan hidup seperti ini ya, hidup itu kan keras. Jadi anak itu juga harus sudah dari kecil diajarkan bahwa di luar sana lebih keras lagi kehidupan. Harus ditempa juga di dalam. Harus ditempa mentalnya. Oke, Iqbal, pariwisata, hukum, keinginan untuk tidak tersorot, dan hal-hal pengalaman yang gak enak yang pernah kamu alami. Sampai akhirnya kamu kesini, ada dorongan apa?
akhirnya kamu pilih hukum? Ada dorongan lebih besar lagi? Iya, dorongannya atau kejenuhan aku melihat ketidakadilan itu kayak lebih besar daripada aku harus hidup tenang gitu. Tapi aku mikir kayak gini, aku mungkin bisa hidup tenang, tapi kan setiap hari kita dipertontonkan sama keadaan dan masyarakat miskin gitu, banyak kita lihat di pinggir jalan, di sudut-sudut ibu kota gitu. Jadi kayaknya nggak akan pernah ada ketenangan deh kalau di sekelilingmu tidak sejahtera. Iya, jadi dorongan itu lebih besar. Ini ketika kamu udah mulai tersorot gitu ya, banyak orang yang mencari tahu, berkomentar, bahkan menggali-gali kisah lama gitu ya, membandingkan wajah kamu dengan foto almarhum ayah gitu ya. Banyak juga komentarnya macam-macam gitu. Sehingga ini kemarin waktu kita wawancara pernah wanti-wanti, kita nggak mau bahas gitu ya. Tapi akhirnya sehari yang lalu ya kemarin kamu posting juga. Kamu bilang seperti ini. Memang benar ayah saya seorang jenderal TNI dan pejabat tinggi pada era Orde Baru. Namun saya terlahir dari rahim seorang perempuan, seorang ibu yang penuh dengan perjuangan. Ibu saya harus bekerja keras mencari nafkah dan merawat saya tanpa kehadiran sosok ayah. Saya tidak pernah menggunakan nama besar almarhum ayah saya untuk kepentingan pribadi. Saya menjaga rapat latar belakang kedua orang tua saya. Bahkan ketika saya berada pada situasi yang sangat mengerikan di hadapan para aparat bersenjata yang melecehkan, memukul, dan menendang kepala saya, tidak sedikit pun terpikirkan untuk memanfaatkan nama besar ayah agar diberikan pengampunan oleh aparat yang sedang menyiksa saya. Hanya satu yang ingin saya ketahui, bagaimana rasanya menjadi masyarakat kecil saat mereka ditangkap dan ditahan oleh para aparat keamanan karena menuntut hak-haknya. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak semua anak bangsa di atas bumi manusia. Sampai kamu memutuskan menulis ini. Kenapa? Apa? Aku dari dulu nggak terlalu suka di bawah bayang-bayang orang tua pertama. Jadi aku selalu menutup rapat keluarga aku siapa. Biasa kalau ditanya bapak ibu siapa, aku jawabnya adalah kerjanya wira swasta gitu. Suka aku bohong-bohongin orang, kecuali kalau udah tahu sendiri ya, Mbak. Terus kenapa akhirnya aku menulis itu? Pertama, demonstrasi kemarin kan bukan hanya demonstrasi yang bukan hanya aku gitu yang terlibat dalam demonstrasi itu. Ada banyak mahasiswa dan banyak juga pemuda lainnya yang terlibat dalam demonstrasi itu, dan banyak juga korban lainnya, bahkan banyak yang lebih parah dari aku di berbagai kota lain. Ya aku beranggapan seharusnya bukan hanya aku saja gitu yang disorot, karena mungkin aku disorot karena latar belakang orang tua ya. Tapi demonstrasi kemarin dan korban-korban dari pemuda yang berjatuhan itu itu juga penting. Iya, penting juga. Itu juga punya keluarga, punya orang tua dan juga. Dan dia penting juga untuk dimintai kesaksiannya, bagaimana pengalamannya gitu mengalami kekerasan. Kemudian kedua, aku tidak mau seakan-akan kejadian kemarin jadi panggung. Iya, jadi panggung buat aku sendiri. Karena tujuan aku berangkat situ kan untuk menyuarakan apa yang menurut aku sudah bengkok dan masih dan pemuda lainnya. Ya bukan tujuannya datang biar dipukulin terus viral gitu, nggak ada yang mau juga. Paling nggak ada yang mau kepala, iya. Short memory loss juga nggak ada. Iya, gitu. Bahkan kalau misalkan ditanya ulang, mau gak ramai kayak gini, aku malah waktu pertama kali tahu Bunda Tahu, pikiran aku yang pertama keluar adalah aduh ini nanti rame gak ya di luar ya, nanti pada tahu gak ya gitu. Jadi kamu justru khawatir sebetulnya kalau ini jadi pemberitaan, karena ibu kamu udah keluar, Bunda udah keluar, ada emosi. Iya. Justru kekhawatirannya karena takut tersorot. Iya, kekhawatirannya itu. Tapi justru ya itu tidak bisa dihindari lagi-lagi ya. Dan juga banyak orang berkomentar, oh cari panggung nih gitu ya, apa sih mau biar viral nih gitu.
Apa yang kamu rasain ketika ada orang-orang yang komentar kayak gitu, segitu dangkalnya gitu komentarnya? Ini biar viral nih, cari panggung. Sebenarnya aku anggap itu biasa saja, cuman yang aku bikin sedih adalah seakan-akan demonstrasi pemuda kemarin itu dianggap sebagai tempat untuk orang menjadi viral aja. Jadi jauh gitu dari tujuan awal. Iya, dari tujuan awal. Jadi mengecilkan pemuda lainnya juga. Dan mengecilkan perjuangan kalian. Iya, benar. Itu yang membuat sedih ya? Iya. Jadi bukan tentang diri kamu juga? Bukan. Wah. Kamu dulu tadi cerita bahwa paling bingung ketika ditanya bapak kamu siapa gitu. Sekarang kalau ditanya bapak kamu siapa, masih bingung? Udah enggak. Apa jawabannya? Pasti aku sampaikan seperti yang sudah banyak orang katakan, yang Murdiono. Kamu pernah mengikuti perjalanan bapak kamu? Beliau kan juga seorang tentara. Kalau mengikuti juga, mungkin aku melalui media massa, aku baca-baca. Terus dari cerita-cerita teman-teman ayah, teman-teman bunda, keluarga, dan berbagai macam buku gitu. Kadang baca berita-berita zaman dulu gitu. Itu aja? Itu aja. Nah, kamu kan berjalan kehidupan kamu ini arahnya tadi kamu bilang bahwa kalau sekitar kamu tidak hidup sejahtera, banyak ketidakadilan, bagaimana kamu mau hidup tenang? Tapi jalan yang kamu tempuh adalah kan sekolah hukum, kemudian tergabung dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ini kan sebuah jalan yang juga nggak mudah gitu, ya. Selain mungkin secara gaji gitu kan, kalau dibilang lah ini banyakan pro bononya malah gitu ya. Kenapa kamu menempuh jalan itu? Mungkin ada pilihan lain mungkin yang lebih gampang lah, atau lebih ya sama-sama memperjuangkan, tapi ya kalau anak zaman sekarang kan oke, kita gabung di partai politik atau apa gitu. Kenapa kamu pilih yang ini? Sebenarnya aku pernah di posisi yang dilema ya Mbak ya. Aku sempat bekerja di perusahaan, terus di law firm yang profit, tapi kemudian pekerjaan-pekerjaan itu seakan-akan tidak memberikan saya semangat gitu. Jadi semangatnya kadang cuma berapa bulan awal gitu. Sedangkan teman-teman saya masih aktif di dalam gerakan-gerakan sosial. Nah, akhirnya waktu itu saya sempat ikut dalam sekolah-sekolah sosial lagi. Kemudian akhirnya saya coba mencari tahu saya sebenarnya ingin apa. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan bantuan hukum yang tidak profit gitu. Dan kamu semangat? Semangat. Ngomongnya juga semangat ya? Semangat? Iya. Semangat? Semangat. Jadi apa yang membuat kamu semangat? Waktu itu pertama kali aku ikut sidang bersama teman. Jadi waktu itu belum tergabung, tapi aku ikut bantu. Aku merasa waktu setelah sidang ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak gitu yang sudah berumur. Dia bilang makasih ke aku, makasih ya mas. Rasanya ada sesuatu yang hilang, itu kembali lagi dalam diri aku. Terus rasanya seperti mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan di luar dari ketika aku dapat sebuah materi gitu. Jadi, ini lebih. Iya, lebih. Kok rasanya seperti berbunga-bunga ya, atau bahagia gitu ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain, terutama untuk orang-orang yang butuh tadi bantuan hukum. Iya. Karena mereka biasanya susah aksesnya ke keadilan begitu. Susah dan membutuhkan banyak biaya kan biasanya tuh. Okay. Di sini kamu juga menulis di ini baru slide 2 nih ya yang aku baca tadi, bahwa pada saat itu kamu mengalami selain mengalami kekerasan juga dilecehkan. Pelecehan seperti apa yang itu? Aku disuruh buka celana. Aku kan pakai boxer doang. Sedangkan menurutku ketika aku disuruh buka celana panjang aku
dan pakai boxer aja, boxer kan itu cuman sampai segini ya, nutupin aurat kita yang lain, walaupun kadang juga aku masih sering pakai celana yang di atas aurat sih. Cuman kan ketika itu aku disuruh buka celana hanya pakai boxer pendek, posisinya sambil dipukulin. Aku merasa dilecehkan aja. Apalagi itu kan bukan itu di luar dari keinginan aku dan kehendak aku kalau aku mau membuka celana, jadi dalam dipaksa. Tekanan. Iya. Dan itu kamu tercapailah rasa penasaran kamu tentang apa yang dirasakan orang-orang kecil ketika mereka mengalami hal seperti itu. Iya. Berikutnya adalah kamu juga sempat menulis di saat yang lainnya memanfaatkan nama besar orang tuanya agar mendapatkan kedudukan dan jabatan. Ada banyak orang tua dan pemuda yang berjuang untuk membayar biaya pendidikan yang mencekik, mencari kerja untuk menjadi tulang punggung keluarga dan menjadi ojol hanya untuk bertahan hidup sehari. Jurang antara si kaya dan si miskin begitu lebar di negeri ini. Kita berpikir bahwa seorang Macica Muchtar yang penyanyi dangdut gitu, ya nggak terlalu susah hidupnya. Tapi kamu bisa berempati, bersimpati terhadap orang. Atau sebetulnya ada cerita lain di balik itu, bahwa sebenarnya kalian juga pun susah payah begitu kehidupannya. Ya kalau dibilang seperti itu juga iya. Iya? Karena ya maaf kata, namanya kita sebagai seorang penyanyi kan tidak setiap hari punya penghasilan ya. Jadi ya siapa yang ngundang baru saya nyanyi dapat honor ya kan, alhamdulillah. Tapi istilahnya kalau dibandingkan dengan orang yang lain kan masih banyak yang lebih susah lagi gitu. Lebih susah lagi ada banyak. Tapi karena saya ini orang selalu bersyukur dengan apa yang ada, dan saya tidak hidup tidak mengajarkan anak saya hidup dengan bermewah-mewah, yang high class, yang begitu. Saya dari kecil ajarkan anak saya itu hidup dengan sederhana gitu. Jadi walaupun di luar kan kita lihat seorang artis tuh mewah, glamor apa segala macam. Iya, begitu. Mungkin ya sebagian besar, tapi kalau saya pribadi ya yang paling penting dalam hidup ini adalah kita hidup menginjak bumi. Menginjak bumi. Iya. Iqbal menggambarkan di sini saya dilahirkan dari seorang ibu, dibesarkan oleh seorang ibu tanpa kehadiran ayah yang bekerja keras begitu, bersusah payah. Ada momen-momen yang buat Macica juga selain bahwa harus membesarkan sebagai ibu tunggal, secara finansial juga sangat menantang gitu. Iya. Di masa-masa apa itu dan seperti apa? Ya paling itu ketika Iqbal kuliah ya. Pada saat itu kan memang keadaan memang susah, nggak ada acara, full pokoknya kosong lah gitu. Ya kita ini nggak ada namanya seperti pegawai negeri yang dapat bulanan kan. Duh gimana ini anak saya harus kuliah seperti itu. Terus ya mintalah keringanan bagaimana supaya saya bisa membayar dengan apa ya? Angsuran. Iya, dengan angsuran gitu loh. Gitu. Jadi ya memang karena kondisinya seperti itu gitu loh. Dan Iqbal itu merasakan betul bagaimana perjuangan saya. Saya kadang-kadang pulang sampai pagi karena keluar kota kan. Jadi sampai di rumah pagi, terus besok pergi saya bilang, Bal syukur nak kalau masih ada acara. Kalau nggak ada acara justru bunda itu yang pusing. Kalau ada biar 2 hari 2 malam saya nggak tidur nggak apa-apa nak. Yang penting saya ada penghasilan. Kalau nggak ada penghasilan itu yang saya susah. Gitu loh. Karena itu ketika di awal-awal ketika Iqbal masih ditahan polisi, kamu marahnya adalah susah payah anak saya di sekolah kan ya. Iya, saya berdarah-berdarah, maksudnya begitulah istilahnya. Kita ini sebagai seorang ibu, anak kita kenapa-kenapa kan kita dulu yang merasakan ya kan. Jangan namanya anak kita dipukul, dia bilang aja bunda saya batuk pilek, aduh gimana, apa yang kau rasakan, apa kita kan langsung mau biar sakitnya itu di kita gitu loh, sebagai seorang ibu ya. Tapi kalau anak kita sampai mendapatkan perlakuan seperti, saya rasa tidak manusiawi sekali gitu. Yang berikutnya slide yang kita bacakan di slide ke-6 ya. Perjuangan ini bukan hanya tentang saya. Perjuangan di bulan Agustus 2024 milik semua pemuda yang bahu-membahu melakukan perlawanan yang dimulai sejak 22 Agustus hingga hari ini. Milik semua.
Mak Cica, kamu ketika membaca ini, melihat anak kamu, bahagianya adalah ketika dia bermanfaat, mendapatkan ucapan terima kasih. Apa sih yang kamu rasakan sebagai seorang ibu? Saya bersyukur, saya berdoa, minta syukur, puji syukur sama Allah. Ya Allah, ternyata perjuangan selama ini yang saya lakukan untuk anak saya, sudah saya rasakan bagaimana bahagianya saya sebagai seorang ibu. Melihat hatinya anak saya, melihat jiwanya dia, melihat bagaimana dia bersikap terhadap orang lain. Dan itu memang saya udah tahu dari kecil, Iqbal memang anaknya sangat sosial dari dia masih kecil. Kemudian dengan usia seperti ini, ya itulah rasa syukur saya kepada Allah. Ternyata selama ini saya membesarkan Iqbal itu, Allah selalu menuntun saya, Allah selalu menemani saya, memberikan kesempatan kepada anak saya dan selalu diberi perlindungan. Jadi waktu ketika saya mendengar anak saya ditangkap, saya langsung ingat yang kasus tahun 98 itu, anak-anak orang meninggal kemudian yang hilang, itu langsung hal seperti itu yang ada di pikiran saya. Ya Allah Tuhan, saya berdoa langsung, ya Allah, saya nggak punya kemampuan, saya tidak ada di sekitar, di dekat anak saya, tolong ya Allah, tolong saya, tidak ada yang bisa menolong saya, ya Allah, tolong ya Allah, tolonglah saya betul-betul tidak mampu dan tidak punya kuasa untuk bisa menolong anak saya, hanya Engkau ya Allah yang memberikan pertolongan. Saya minta terus itu, Mbak Venda, habis-habis putus doa saya, sampai saya dengar Iqbal baru bisa, saya tahu keadaannya bagaimana, baru saya tenang gitu. Jalan yang dipilih Iqbal ini bukan jalan yang mudah. Ya, buat saya ini satu kejadian gitu. Iya. Tapi ya perjalanan ke depan kita nggak pernah tahu. Iya. Gimana kamu setelah kejadian kemarin lewat? Apa? Bagaimana cara Mak Cica menyiapkan hati? Saya melihat memang dari dulu Iqbal kan sering demo, sering, karena dia ketua BEM ya. Jadi sering punya kegiatan-kegiatan seperti itu di kampusnya. Dan kalau saat sekarang sih saya terus terang mengikhlaskanlah anak saya, karena saya tahu apa jalan yang dia pilih ini adalah bukan jalan yang salah, tapi sesuatu yang mudah-mudahan diberikan berkat oleh Allah. Amin. Karena Iqbal ini kan juga sudah merasakan ketidakadilan dari dia masih kecil. Jadi kalaupun dia merasakan hal seperti ini, mau berbuat sesuatu untuk orang lain dan orang banyak, ya saya yakin anak saya pasti mampu. Karena dari kecil juga saya bilang, kamu harus berani bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Ketidakadilan apa saja yang dirasakan Iqbal? Ya itulah, tidak merasakan adanya ayah gitu. Sementara pastilah setiap anak kan pasti merindukan sosok ayah. Apalagi ketika itu kan ayahnya belum meninggal, sosok masih hidup. Dan setiap ada apa kasus, wartawan datang ke rumah wawancara. Makanya dia kalau kadang-kadang ada wartawan dia lari, karena mau disorot dia nggak mau gitu. Jadi hal-hal seperti itu maksudnya dia kan merindukan sosok ayahnya, tapi tidak pernah ketemu gitu loh. Tidak diperbolehkan. Bukan masalah tidak diperbolehkan atau apa, keadaannya yang tidak memungkinkan dia bisa dipertemukan gitu. Seperti itu. Mak Cica juga pernah memperjuangkan, ini ada artikelnya ya, akhirnya memperjuangkan hak-hak anak yang di dalam pernikahan yang sirih begitu, sehingga dia bisa memiliki dokumen-dokumen, gitu ya. Ini ada artikelnya ya. Demi anak, Mak Cica Muchtar uji materi UU perkawinan. Dan kamu bahkan sempat dianugerahi penghargaan juga dari KPAI karena memperjuangkan hak-hak anak ini. Iqbal juga sempat mengalami tidak memiliki dokumen. Artinya gini, ketika Iqbal waktu itu mau sekolah, saya dimintain akte kelahirannya, tapi di akte kelahiran Iqbal itu kan ditulis lahir dari seorang ibu, Aisyah Muchtar,
tanpa ada nama ayahnya gitu. Jadi ya otomatis saya juga kok begini ya gitu loh. Cuma nama saya aja. Ternyata syaratnya itu kan memang harus ada surat nikah. Nah disitulah mulai saya merasa, wah kok begini, nggak adil banget. Nah saya ini kan orang nggak mengerti hukum. Jadi ketika ada kejadian seperti itu saya mulai berpikir, wah sekarang saya kayaknya harus mulai pakai jalur hukum ya. Jadi waktu menikah tidak tahu bahwa pernikahan itu berdampak pada anak, dokumennya akan berbeda begitu? Tidak ada sampai ke situ pikiran saya, karena pada saat itu saya menikah dengan ayahnya dia, saya kan masih umur 23 tahun ya. Dan Pak Mur masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dan ketika saya menikah juga saya tidak boleh bergaul. Tidak boleh bergaul? Nggak boleh, saya dikarantina lah. Ya selama berapa tahun sampai. Tidak boleh kerja? Nggak. Jadi saya nggak pernah lagi nyanyi, nggak pernah. Pokoknya plek cuma di rumah aja. Kemudian sampai saya melahirkan Iqbal. Bapaknya mendampingi? Iya. Rumah saya kan dekat dari Rumah Sakit Bunda. Dia lahirnya Rumah Sakit Bunda Menteng. Rumah saya di Menteng. Jadi ketika saya udah keluar dari rumah sakit ya di rumah lah sama-sama gitu ya kan. Dan sampai 2 tahun saya sudah merasakan ada hal yang lain, jadi akhirnya saya memutuskan untuk berpisah, bercerai. Saya keluar dari rumah saya. Saya cuma bawa Iqbal dan tidak membawa apa-apa. Kemudian setelah itu berjalan, Iqbal kan butuh sekolah ya, playgroup lah istilahnya waktu itu. Tidak ada akte kelahirannya yang tercantum ayahnya apa. Dan disitulah saya mulai berpikir, saya akhirnya nyari pengacara, keliling cari pengacara, nggak ada yang mau nerima saya. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini bapaknya Iqbal yang mau dilawan ini, nggak berani mereka. Katanya, waduh Mbak, saya nggak berani, maaf ya. Pokoknya dari pengacara yang saya kenal sampai yang saya tidak kenal pun nggak ada yang berani. Akhirnya melalui Ibu Elsa Sarif saya minta tolong. Ibu Elsa juga, saya nggak bisa menangani ini Cak, karena saya terlalu dekat sama Pak Mur. Saya kemana? Saya udah nggak tahu. Saya udah apa ya? Maksudnya kok nggak ada sih yang mau menerima saya dengan keadaan gitu ya? Sedih banget. Saya mau kemana ini? Akhirnya kata Bu Elsa, Cak ada sih pengacara yang baru lulus ya, tapi belum apa-apa katanya. Bisa tuh mau nanganin kamu. Nggak apa-apa, biar nggak punya nama, nggak apa ya, penting dia pengacara, saya bilang gitu. Akhirnya diperkenalkanlah dengan Pak Rusdianto. Dan dia itu baik banget, nggak pernah meminta apapun kepada saya. Sampai akhirnya dia berhasil memperjuangkan sampai ke MK. Mendampingi saya terus. Mulai saya membuka kasus ini sampai pengadilan mana, sampai ke MK, didampingin terus saya sama teman-temannya dia. Berapa tahun perjuangan itu? Kalau nggak salah sih waktu itu Iqbal mulai dari kelas 4 SD ya. Sampai putusan MK 2011. Setelah ada putusan MK sudah saya. Dari 4 SD itu berarti sekitar umur 10 tahun? Iya. 4 tahun perjuangan. Iya. Berarti 4 tahun perjuangan. Tapi dengan akte yang seperti itu mudah diterima sekolah atau susah? Iya, diterima. Diterima. Tapi tetap masih belum bisa, karena belum bisa menginikan nama ayahnya gitu. Makanya langsung ke MK. Di MK pun tidak bisa lagi dipergunakan karena tidak berlaku surut. Putusan MK kan 2011. Iqbal lahirnya 96. Jadi itu untuk anak-anak yang lain? Iya, seperti itu. Kemarin sih saya sudah bilang sama Iqbal, Bunda sudah tidak bisa lagi maju sebagai prinsipalnya kan. Udah selesai. Sekarang tinggal Iqbal mau apa enggak gitu loh. Mengajukan lagi? Iya. Saya kan tidak bisa maksa anak saya. Mau nggak? Sejauh ini sih enggak. Nggak mau dia. Kenapa? Menghargai almarhum aja sih. Udah. Biar tenang. Ya, langkah aja ke depan begitu ya. Dan kamu hadir sebagai seorang Iqbal Ramadan. Ya. Apa nama arti Iqbal Ramadan?
Iqbal itu kebetulan Pak Mur itu kan sangat idola sekali dengan Iqbal. Dia suka sekali baca tentang tulisan-tulisan Iqbal itu. Dia itu penulis dari Pakistan. Kemudian dia juga seorang wali ya. Jadi diberi nama, saya juga nggak tahu kenapa nama Iqbal, kenapa bukan nama-nama keren gitu kan, siapa kayak gitu ya. Kok nama Iqbal tuh nggak pernah tahu saya gitu, siapa itu Iqbal Pak? Pak Mur kan manggil saya Unyil. Unyil, Iqbal itu ini, idola saya senang sekali baca buku-buku dia dan memang dia koleksi banyak, koleksi buku-buku Iqbal. Oh begitu ya Pak. Nah, jadi diberilah nama Muhammad Iqbal. Kebetulan Iqbal kan lahirnya 14 Ramadan. Jadi ditambah lagi Muhammad Iqbal Ramadan. Ya. Kamu sendiri pernah baca tulisan Iqbal penulis dari? Aku pernah beli salah satu bukunya. Karena cerita dari Bunda? Iya. Dan ada juga di rumah kalau nggak salah ingat aku. Terus apa yang kamu yang berkesan dari tulisan Iqbal? Aku suka beberapa syair-syairnya ya, tapi kalau ingat, soalnya itu kan syairnya sedikit ini ya dia. Puitis gitu. Iya, jadi nggak terlalu hafal, tapi aku ingat kalau tidak salah Iqbal itu pernah bilang di syairnya, cakar akan tetap menjadi cakar walaupun dilapisi oleh emas. Artinya? Kalau aku menafsirkannya, ya kejahatan akan tetap bisa menjadi kejahatan walaupun ditutupi dengan berbagai macam pencitraan. Ya pencitraan atau jabatan itu. Tidak menjadikan itu lebih mulia. Iya. Tetap saja menyakiti gitu ya. Nah ini ada foto-foto yang mau kita tunjukkan juga nih. Nih salah satunya. Kamu kemarin waktu di studio ditunjukin foto ini, kamu bilang kamu rindu masa-masa ini karena sederhana aja gitu. Benar ya. Tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Terus setiap hari bangun tidur tenang. Jadi ketenangan ya dari tadi kata-kata ketenangan itu yang muncul. Apa ya momen masa kecil kamu tuh seperti apa sih, kamu menggambarkannya secara menyenangkan sih masa kecilku. Menyenangkan? Iya menyenangkan. Cukup bermain? Cukup ya, lebih banyak malah kayaknya bermainnya. Lebih baik bermain? Iya sama saudara-saudara, sama teman-teman. Terus sering keluar kota juga berapa kali. Mulai ruwet kapan? Waktu kuliah. Kenapa? Soalnya itu kan tangga terakhir kita mau masuk dalam kehidupan yang sebenarnya gitu. Waktu sekolah banyak mainnya gitu-gitu. Waktu kuliah? Banyak mainnya juga, cuman lebih terkontrol. Karena kamu lihat bahwa itu sudah mulai susah tuh pembiayaan juga. Iya. Kamu ikut kerja sampai kerja juga? Aku sempat sih kerja buat nambah-nambahin uang jajan dan mau ngerasain gitu. Rasanya kerja gimana sih? Apa yang kamu kerjakan? Itu waktu itu jadi ada satu kayak food court gitu di dekat rumah saya. Ada teman saya juga kerja di situ waktu itu. Saya coba tanya, bisa kerja gak di situ? Dengan kalau nggak salah gajinya itu 50.000 dalam satu malam. Aku cuman nganter-nganter makanan sama menu. Oh jadi kayak nganter makanan. Iya tapi nggak lama. Dia cuma pengen rasain. Kamu orangnya banyak pengen taunya ya. Iya. Kamu pengen tahu apa lagi? Kemarin pengen tahu bagaimana rasanya rakyat kecil ketika menghadapi ketidakadilan. Sekarang kamu pengen tahu apa lagi? Penasaran apa lagi, Iqbal? Banyak sih mungkin ya, cuman ya pengen lebih tahu bagaimana caranya untuk terus menjadi manusia yang terus belajar dan berkembang gitu. Belajar dan berkembang dengan cara yang menyenangkan. Ini ternyata lihat foto ini, kamu ada pernah nih
Oh iya. Ini momen kapan nih? 98 itu. Ini 98. Iqbal berarti umur 2 2 tahun. tahun. Iya, demonstran itu udah saya bawa. Kamu ikut juga ada di situ? Iya, saya bawa anak. Makanya kan kalau Iqbal seperti itu nggak heran juga. Mamanya ini senang. Ini sering ditunjukkan ke Iqbal. Iya. Iqbal pasti nggak ingat kamu kan momen ini? Atau nggak ingat? Tapi kamu ketika ditunjukin foto ini apa yang kamu rasain atau kamu pikirin? Aku mikir ngapain lagi dibawa tempat begitu, anak kecil, takutnya kenapa-napa kan. Ibu kenapa dibawa ke sini, Bu? Biar bisa ketemu siapa? Pada saat itu enggak. Saya tuh memang dari dia kecil ya, saya suka bawa dia pokoknya ke tempat supaya itu saya bilang tadi, saya ingin menanamkan nilai-nilai di dalam kehidupan anak saya. Nilai-nilai gitu. apa yang diharapkan? Ya supaya anak saya melihat oh ada kayak seperti ini, karena setahu saya anak itu kan dari sejak kecil udah harus ditanamkan gitu loh. Jadi nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya seperti bunga ya kan. Gitu. Jadi saya senang sekali apakah anak saya bawa ke perkampungan, saya bawa ke anak yatim piatu, saya bawa ke masjid. Saya ajak ke masjid, ke mana aja saya suka bawa anak saya. Dan anak saya selalu menjelaskan, Iqbal keadaannya orang itu begini loh nak, begini. Jadi selalu bercerita ke dia. Kalau itu yang kamu paling ingat kalau diajak-ajak tuh, kan kamu bilang main banyak, jalan-jalan diajak-jalan juga banyak. Yang paling kamu ingat yang berkesan banget ya tentang tadi yang ibunda cerita tuh, cerita tentang apa sih yang paling seingat banget nempel? Kalau ingat banget udah mulai lupa ya, cuman aku ingatnya pernah dibawa ke pesantren di daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Itu ramai-ramai naik mobil Al-Falah. Iya. Kediri. Saya nyetir sendiri. Terus saya bawa Iqbal, anak saya, ponakan-ponakan saya ada 5 orang lah. Saya bawa air galon di mobil. Buat? Ya supaya nggak singgah-singgah beli minum. Buat ngirit ya. Jadi saya bawa lah ke Sampai Jawa Timur. Wow. Iya, nyetir sendiri. Apa yang diingat di situ? Waktu itu bingung sih aku, ini kita mau kemana ya? Terus ngeliat. Ban mobilnya kempes ya nak? Iya, lupa juga sih. Terus berhenti di tengah sawah, itu gelap. Udah mulai mau maghrib. Mobilnya, ban mobilnya pecah. Ibu sama siapa? Anak doang? Iya. Anak-anak aja? Iya. Di tengah hutan, di tengah malam. Dan bannya kempes. Iya. Terus bisa jalan aja terus takut karena sepi kan. Ini yang saya bawa anak kecil semua. Jadi dalam kondisi ban itu. Yang kamu ingat cuman bingung aja atau kamu melihat? Terus pagi-pagi saya serem. Pagi-pagi saya dapat itu malamnya saya di sini saya singgah dulu di sini karena ada tambal bannya kan. Terus disuruh nginep sama udah tidur sini aja. Pagi-pagi rumah itu penuh dengan manusia. Kok banyak kali manusia, kenapa? Tahu kalau itu saya. Oh. Makanya artis. Sebenarnya anaknya merasa serem pada saat itu. Oh, aku baru inget deh paling berkesan itu waktu ke Mekah. Diajak muter-muter tawaf. Terus lempar-lempar batu. Ke mana? Jumroh? Iya. Jadi kamu pernah diajak beribadah haji? Iya. Pernah. Itu yang paling berkesan? Iya, kayaknya paling berkesan. Kenapa? Apa? Seingatku waktu itu panas banget ya. Cuman nggak tahu kenapa. Padahal aku sebenarnya nggak ngerti itu waktu kecil ya, nggak ngerti ini bagian dari apa gitu. Tapi ya menyenangkan gitu untuk bisa lari-larian di tanah suci. Itu yang kamu rasakan? Iya. Ada kejadian apa gitu yang sekarang kamu baru kepikiran, oh ada ini ya gitu? Nggak ada kayaknya, nggak ingat juga. Walaupun panas tapi kamu merasa seneng? Seneng. Iya, seperti itu. Umur berapa diajak beribadah haji? Mau 6 tahun. Oh 6 tahun? Iya.
Bukan 3 bulan ya? Oh, itu Torik kalau 3 bulan. Jadi kalau saya gendong dia, saya tawaf. Digendong? Iya, saya apa ini namanya? Backpack Iya, di punggung. saya taruh Iqbal di punggung. Kalau saya Gendong punggung. jalan gitu muter, saya duduk kan, saya capek. Hey, dia bilang, where is your mom? Where is your mom? Wah, ini dikiranya saya ini anak Kakak beradik. Iya, kakak beradik. Sama-sama kecil. Aduh. Oh wow, bunda kamu super woman banget ya? Ya begitulah. Kalau 3 hal kamu gambarkan bunda kamu apa sih, Iqbal? Sosok yang apa? Baik. Murah hati. Terus polos. Iya. Suka dibohong-bohongin sama orang. Apa terakhir yang kamu ingat ibu kamu dibohongin apa? Banyak sih. Bilang bisnis itu. Ditipu. Sering ditipu bisnis. Iya. Makanya nggak mau lagi. Nggak mau. Mendingan saya jadi penyanyi. Iya benar. Nggak ada bisa nipu kalau saya jadi penyanyi. Udah jelas ya. Itu biasanya soal uang. Iya. Terus itu kan yang terlalu gampang kasihan sama orang, jadinya dimanfaatkan. Itu ibu kamu. Iya. 3 hal tentang Iqbal. Anak yang baik, cerdas, dan empati. Dan anak yang sangat penuh kasih sayang kepada siapapun. Iqbal, kalau kamu lihat sosok ini, apa yang kamu rasakan? Ada keterikatan. Terus dulu sih aku sering ditanya, muka kamu mirip loh, cuman gak tahu kenapa aku selalu ngerasa enggak. Terus akhirnya berapa hari kebelakangan karena suka disandingkan fotonya, jadi kok kayak nggak lagi mengaca gitu di kaca. Akhirnya kamu merasa mirip? Iya, akhirnya. Dan kamu bilang mungkin akan lebih menyesal kalau kamu tidak mendoakan almarhum ayah gitu. Apa yang terakhir kamu adukan? Atau kamu pernah nggak juga kamu bercerita gitu selain mendoakan? Mungkin seperti bercerita kepada almarhum. Pernah sih, waktu itu aku sempat dalam kondisi yang nggak baik. Terus datang ke makam sendirian. Cerita aja tentang perkembangan selama ini. Perkembangan kamu? Perkembangan kamu atau perkembangan negara ini? Perkembangan aku sih. Kamu? Iya. Umur berapa itu? Udah besar, kalau nggak salah 27. 27 berarti tahun lalu dong? Iya, tahun lalu. Sedang tidak baik pada saat itu? Iya. Dan itu merasa plong? Plong iya. Terus lebih tenang aja. Kalau boleh tahu, kamu merasa sedang tidak baik? Galau karena masalah pekerjaan? Atau masalah? Banyak sih. Banyak hal? Ya, banyak hal. Itu kan nggak terlalu lama ya? Iya, nggak terlalu lama. Sekarang udah lebih baik? Lebih baik. Sekarang lebih baik? Lebih baik. Walaupun kamu habis di... Iya, lebih baik. Cuman kan justru yang jadi aneh kalau kita ngerasa hidup tuh baik-baik terus. Kalau di dokter itu ada termometer ya, Mbak? Yang oh iya, yang buat ngukur jantung. Iya. Kalau dia nggak naik turun kan masih hidup. Iya, kalau dia naik turun masih hidup. Kalau rata doang berarti sudah tidak ada. Iya, gitu. Itu justru yang jadi aneh sebenarnya. Oh, jadi kalau kamu ngerasa baik-baik aja, kamu justru waspada. Iya. Ini ada apa ini? Iqbal, kamu bayangkan 10 tahun ke depan lah, kamu bayangkan diri kamu ada di mana? Kalau membayangkan aku nggak pernah membayangkan aku akan jadi apa. Tapi aku selalu berusaha jadi orang yang lebih baik aja di hari-hari berikutnya. Kamu bayangkan dirimu akan jadi pejabat juga?
tergantung takdir sih. Tergantung takdir. Iya, dan kalau memohon kayaknya memohon jabatan itu kayaknya enggak. Memohon jabatan kamu enggak, mengharap tidak, tapi ya kalau bawa ke sana ya nggak tahu deh gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kamu sendiri menggambarkan Iqbal Ramadan adalah seorang yang akan terus berjuang di setiap harinya. Untuk keadaan yang lebih baik. Keadaan yang lebih baik. Lebih baik itu kalau kamu dan merasa tenang kalau sebenarnya kalau aku sudah mulai banyak atau berkurang lah melihat ketidakadilan itu. Soalnya setiap hari kan kita disodorkan banyak berita. Kayak kemarin-kemarin barusan ada ojek online meninggal lagi beli orderannya karena belum makan berapa hari. Gitu. Ada banyak lah kejadian yang seharusnya tidak terjadi gitu. Oke. Nah, agak susah ya, kamu kerjanya di LBH, pasti kamu akan sering melihat ketidakadilan. Iya, itu yang sebenarnya kadang takutnya malah mempengaruhi diri lagi. Jadi stres atau capek. Tapi ya sejauh ini masih semangat ya. Semangat. Semoga seterusnya. Amin. Next kamu mau ngapain lagi? Belum ada. Oke, Iqbal, ini terakhir ya Iqbal. Kamu mencari ketenangan, setiap ada sorotan kamera buat kamu mungkin itu trauma tersendiri. Tapi sekarang justru orang menyorot kamu. Di samping tadi kekhawatiran yang kamu sudah utarakan, kamu tidak ingin bahwa perjuangan ini jadi seolah-olah kok jadi mengecilkan perjuangan yang sebenarnya, tujuan perjuangan sebenarnya, atau orang-orang lain yang juga ikut berjuang, memperjuangkan keadilan. Tapi kamu sendiri sebagai pribadi ketika melihat banyak sorotan ini, kamu melihatnya gimana sekarang? Pandangan kamu terhadap situasi di mana kamu menjadi sorotan pemberitaan? Aku sering ngobrol ya sama temen yang minta masukan. Gimana nih, saya sebenarnya kurang nyaman dengan keadaan seperti ini. Tapi banyak teman bilang, coba jangan dihindari Bal, tapi sampaikan apa yang terjadi gitu di realitasnya, apa yang terjadi sampaikan gitu. Ini waktunya gitu. Terus kedua, mungkin ini proses penyembuhan diri dan proses penyembuhan dan berdamai dengan diri sendiri. Karena sebelumnya kan aku nggak percaya diri ya dengan diri sendiri gitu, selalu menyembunyikan identitas, latar belakang. Ya coba berdamai aja dengan diri sendiri gitu. Jadi sudah terlanjur kayaknya. Dari kecil juga udah sering merasakan pandangan sebelah mata gitu. Kayaknya sudah saatnya gitu untuk menerima itu semua dengan lebih baik dan bijak. Kamu sempat merasa rendah diri, rendah hati karena keadaan kamu, status kamu itu? Iya, pernah. Seperti apa? Ya, kenapa sih mesti ada keadaan-keadaan seperti ini, dan kenapa mesti ada label terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri, sedangkan yang itu sah secara hukum Islam. Iya, secara Islam dan agama. Kalau di diri kamu sendiri, rendah dirinya gimana? Kalau ketemu orang ditanya itu suka bingung. Iya, kalau ditanya orang tua kamu siapa, aku jadi kayak bingung, kasih tahu gak ya? Dan kalaupun aku kasih tahu, takutnya orang itu melihat aku karena orang tua, jadi bukan karena seorang Iqbal gitu. Aku nggak suka orang yang dekat atau kemudian berbicara dengan aku karena kamu anak siapa. Iya, aku mau dia memperlakukan aku selayaknya manusia aja dan seorang Iqbal. Dan sekarang gimana rasanya? Sudah damai? Damai. Sudah menerima ya memang kamu anak dari ayah dan ibumu. Ayahmu Pak Murdiono, ibumu adalah Macica Muhtar. Iya.
Cuman kan takutnya jadi beberapa orang yang baru kenal aku yang nggak tahu proses aku, jadi main sama Iqbal, ya kan anaknya ini gitu. Aku sebenarnya nggak nyaman gitu dengan pertemanan yang seperti itu. Tapi kan jadi banyak teman. Tapi kan bukan teman yang sebenarnya, Mbak. Iya sih emang. Lebih baik dikit temannya. Tapi real ya. Iya. Mbak Cica, pesan kamu yang selalu kamu ulang-ulang buat Iqbal, apalagi sekarang dia sudah semakin dewasa, kamu juga tahu perjuangannya dia, idealismenya dia, seperti apa yang dia perjuangkan, apa? Saya hanya selalu berpesan anak saya, sholat nak, jangan lupa sholat, berdoa sama Allah. Setiap kau mau mulai sesuatu, kemudian tetaplah berbuat baik apapun keadaannya. Pesan kamu untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ditawarin untuk menikah siri? Ya, saya sulit juga untuk mengatakan menolak ya, karena namanya takdir kita tidak tahu. Tapi kalau bisa kita menghindari, lebih baik kita menghindari. Karena sudah banyak hal yang terjadi dalam pernikahan siri itu, banyak hal yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman untuk kita dan juga untuk anak kita. Untuk perempuan dan anak ya, itu tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Iya. Oke, baik. Mbak Cica, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih. Iqbal Ramadan, terima kasih sudah berbagi cerita. Silakan diminum tehnya. Baik, ya. terima kasih. Mungkin kamu abis ini capek banget gitu kan? Kamu tehnya enak ini. Oh ya, alhamdulillah. Ya cuma jadi es teh nih kalau ngobrolnya. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga obrolan kita hari ini. Masya Allah ya. Seorang anak tumbuh dengan bibitnya gitu ya. Kalau dia bibitnya apel ya dia akan tumbuh menjadi apel gitu. Tugas kita orang tua adalah menjaga, mengarahkan gitu supaya ini bisa tumbuh menjadi takdirnya gitu ya. Iqbal dan perjuangannya dan penemuan-penemuannya, apa yang terjadi di masa dari sejak dia lahir sampai dia dewasa saat ini adalah sesuatu yang memang ya sudah tidak bisa diubah. Tapi ketika bisa berdamai, diterima, itu menjadi bagian dari diri kamu dan itu menjadi sebuah fondasi buat nilai-nilai kamu dan perjuangan kamu sekarang dan ke depannya. Dan ya pengalaman Mbak Cica, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat juga buat kita semua. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita. Terima kasih. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.